Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan. Hari ini kita bertemu kembali ya dalam sesi pembahasan terkait dengan kajian-kajian keislaman. Nah, mudah-mudahan kawan-kawan hari ini sedang dalam keadaan baik, sedang dalam keadaan dipermudah segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga mudah-mudahan kawan-kawan sedang melalui ya hari-hari yang baik gitu. Dan yang paling penting sebenarnya kawan-kawan senantiasa ada di dalam lindungan Allah. Nah, tidak terasa ya hari ini kita akan masuk kepada pembahasan terbaru ya, yang mana ini memang agak cukup menarik nih kalau misalnya kita melihat dalam sejarah pembahasan di Indonesia gitu. Nah, kita hari ini pernah nggak kawan-kawan mencari tahu atau misalnya mendengar ya beberapa hal terkait dengan isu-isu atau semacam bagaimana interaksi seharusnya antara agama dengan budaya, antara budaya dengan agama, terutama dalam konteks yang akan kita bicarakan ini adalah Islam ya. Nah, antara Islam dengan budaya ini sebenarnya sudah menjadi sebuah pembicaraan ya, atau banyak sekali wacana-wacana tertentu ya dari ide-ide keislaman terkait dengan bagaimana supaya klop atau supaya tune in dengan budaya. Nah, kalau misalnya kita melihat gitu ya, dan kita mulai sedikit masuk nih ya. Kita melihat dalam kehidupan keberagamaan di Indonesia itu sejarahnya dimulai dengan di awal sekitar abad ke-20 ya, atau abad ke-19. Yaitu dimulai dengan adanya gerakan-gerakan yang disebut dengan gerakan modernis. Gerakan-gerakan modernis ini merupakan sebuah kelompok yang membawa ide pembaharuan terhadap keberagamaan di Indonesia, gitu. Apa yang dibawa ide dalam ide yang dibawa oleh kelompok ini, yaitu pembersihan ide atau mohon maaf mengembalikan semangat keberagaman itu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu kita lihat ya, ada kelompok-kelompok yang hari ini kita kenal menjadi ormas ya. Ormas keislaman itu diwakili oleh Persatuan Islam atau Persis ya. Nah, dialog antara Persis dengan yang mana ini merupakan kelompok modernis itu ya, dengan kelompok tradisionalis yang kemudian kita kenal diwakili oleh Nahdlatul Ulama atau NU, itu perdebatannya itu antara dialog dengan kebudayaan. Gimana caranya misalnya ya, kalau misalnya dulu Wali Songo itu Islam dibawa oleh Wali Songo dengan masuk melalui kebudayaan lokal, yang mana ini kita ketahui sebagaimana bagaimana Islam itu mulai dengan masuk ke cerita-cerita wayang gitu ya, masuk ke kesenian lokal yang kemudian itu menjadi muncul nilai-nilai Islam, sehingga bahkan bukan hanya itu, bahkan ada juga percampuran kebiasaan antara budaya dengan agama. Contohnya apa? Contohnya dengan adanya 7 harian, kemudian sampai 100 hari, yaitu kan merupakan sebuah bentuk dari percampuran budaya lokal dengan nilai keagamaan. Nah, kemudian muncullah kelompok Persis ini untuk sebagai antitesis dari gerakan Nahdlatul Ulama yang kemudian mencoba untuk masuk ke ruang wilayah yang Nahdlatul Ulama ini masuk ke dalam ruang-ruang kebudayaan, sementara Persis membawa semangat untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini menjadi salah satu contoh ya, atau misalnya menjadi salah satu
studi kasus penting buat kita ya. Apakah penting budaya lokal itu perlukah kita beradaptasi dengan budaya lokal gitu ya ke Indonesiaan, atau misalnya nanti kawan-kawan ada yang dalam beberapa tahun ke depan pindah ke Eropa. Kawan-kawan akan melihat bagaimana Islam itu beradaptasi dengan kebudayaan lokal yang ada di Eropa. Itu mestinya seperti apa ya? Jadi eh, adaptasi atau misalnya eh, wacana kebudayaan itu bukan hanya terkait dengan kebudayaan yang ada di Indonesia saja, tapi juga yang ada di wilayah lain, gitu. Di Afrika misalnya, atau misalnya di Amerika, atau misalnya di negara-negara lain yang memang secara kultur atau budaya itu tidak menganut kebudayaan Islam ya. Bahkan di Timur Tengah sendiri juga itu ada sebagian besar negara-negara yang memang tidak menggunakan kebudayaan Islam, tapi kebudayaan orang-orang Arab gitu. Sehingga nanti kita akan bisa melihat bagaimana semestinya Islam masuk ke dalam suatu wilayah tertentu yang mana ini menjadi sebuah strategi dakwah atau misalnya minimal menjadi sebuah kebijaksanaan ketika kawan-kawan melihat ajaran agama Islam secara komprehensif, kemudian bagaimana kawan-kawan melihat realitas sekitar. Bahkan bukan hanya kebudayaan yang bersifatnya global ya, tapi kebudayaan yang bersifatnya kecil juga, atau maksudnya apa, wilayah kecil itu misalnya lingkungan di rumah kawan-kawan gitu ya. Jadi nanti kawan-kawan pasti itu akan ada sedikit perbedaan. Aduh, misalnya ya, di rumah saya mah perbedaan dikit itu bisa jadi permasalahan. Artinya apa? Ada kebudayaan tertentu yang membuat beda itu sesuatu yang aneh gitu di wilayah tertentu. Ada juga misalnya yang kalau misalnya di rumah saya mah Pak kayaknya tidak jadi masalah deh, nggak ada apa-apa. Toh kalau misalnya mau sholat, ada yang berbeda, siapapun imamnya itu nggak jadi masalah. Tapi ini yang menjadi pentingnya kajian ini adalah kita bisa dapat mendapat suatu hal ya, supaya nanti kedepannya dengan berbagai latar belakang yang berbeda, dengan latar keagamaan berbeda, itu kita bisa lebih memahami lagi, lebih bisa toleransi terhadap hal-hal yang bersifat baru atau misalnya terkait dengan budaya ya gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat ya, kawan-kawan pernah tidak mencoba mencari tahu, atau bukan hanya mencari tahu sih, pernah mendengar sebuah film yang menceritakan tentang Raden Kian Santang. Nih, jadi kan kalau misalnya kita tahu ya siapa Raden Kian Santang itu kan Raden Kian Santang itu kawan-kawan bagian dari sejarah Sunda ya, kerajaan Sunda yang ada di Jawa Barat gitu ya. Kalau kawan-kawan ke Garut itu pasti kawan-kawan akan akan menemukan beberapa cerita ya terkait dengan Raden Kian Santang, atau misalnya ke wilayah lain yang terkait dengan Raden Kian Santang ya. Nah, ini sebenarnya punya cerita yang cukup populer ya. Cerita populernya terkait dengan apa? Yaitu terkait dengan citra kekerasan dan intoleransi sebenarnya. Ya. Kenapa? Kisah ini berpotensi menjadi legitimasi pendekatan dakwah dengan kekerasan dan eksklusif, sehingga memicu sikap intoleran dan kurang menghargai keberagamaan dalam beragama ya. Nih ada salah satu ungkapan dari Syarif Sukandi ya, yang kemudian sebenarnya dia itu memodifikasi cerita Kian Santang itu ya. Ini kan melalui pendekatan budaya. Baik itu dalam bentuk wawancara ya, berubah menjadi sebuah naskah drama ya. Jadi cuman kalau misalnya kita ketahui bahwa catatan-catatan sejarah itu ditulis melalui wawancara, nah ini diubah gitu ya menjadi sebuah naskah drama yang kemudian ini dicoba untuk
modifikasi dan sebagainya ya. Ini kasusnya sebenarnya sama-sama kayak film dari Joda Akbar, di mana itu menceritakan tentang bagaimana kerajaan Islam pada saat itu ya, kerajaan Agra ya yang dipimpin oleh Jalaluddin Akbar itu kan ada proses apa itu? Ada proses pendamaian secara politik gitu ya, dengan menikahi kerajaan kerajaan Hindu atau Buddha ya, Joda Akbarnya itu. Nah, dia dijadikan ratu itu salah satu tujuannya untuk hanya sebenarnya untuk politik ya, tapi dalam sisi lain itu merupakan sebuah pendekatan budaya. Nah, sama juga dengan kisah dari Raden Kian Santang ini ya, dalam karya Syarif Sukandi itu sosok Kian Santang diubah menjadi sosok yang mencerminkan prinsip-prinsip wasatiyah. Jadi prinsip-prinsip moderat ya, tidak keras dan sebagainya, pokoknya jadi toleran gitu. Nah, kenapa penting ini asas-asas dialog lintas agama dan budaya ini? Nah, pertama itu perlunya adanya sikap tawasud atau yang disebut dengan seimbang ya, tidak ke kanan, tidak ke kiri. Itu sehingga nanti dalam beberapa riwayat juga dikatakan dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika mengajarkan ajaran agama Islam kepada para sahabatnya, itu beliau itu melakukan sebuah kritik dekonstruktif, bukan menggunakan sebuah pendekatan kritik destruktif ya. Jadi kalau dalam kritik itu ada yang disebut dengan kritik konstruktif. Konstruktif itu adalah kalau diibaratkan sebuah bangunan ya. Nah, bangunan ini cuma dibutuhkan tambahan baru supaya menjadi bangunan yang sempurna. Itu yang disebut dengan kritik konstruktif. Kemudian ada yang disebut dengan dekonstruktif. Dekonstruktif itu maksudnya apa? Nah, kalau diibaratkan sebuah bangunan ya, bangunan yang sudah cukup jadi. Nah, dalam proses pembangunan berkelanjutannya atau proses pembangunan berikutnya, itu dicek terlebih dahulu. Kira-kira ada bagian yang perlu diganti atau tidak? Ada bagian yang kurang cocok atau tidak? Itu sehingga kalau misalnya menemukan ada misalnya ya, ada tiang atau pondasi yang kurang kokoh, nah itu perlu diganti dengan pondasi yang baru itu. Jadi kalau dekonstruktif secara sederhananya adalah kritik yang kemudian meninjau ulang gitu ya, praktek-praktek keagamaan dalam konteks dakwah Nabi itu, sehingga ketika dilihat ini hanya perlu diperbaiki saja, tidak perlu diganti atau bukan ditambah gitu, tapi perlu diperbaiki gitu ya. Ada yang terakhir itu kritik destruktif. Kritik destruktif itu adalah menghancurkan semua dengan mengganti dengan sesuatu yang baru. Jadi kalau bangunannya sudah ada ya, dalam ketika mau membuat bangunan berkelanjutannya atau proses pembangunan berikutnya itu dirubuhkan semuanya dan diganti dengan fondasi yang baru, diganti dengan tembok yang baru dan sebagainya gitu ya. Nah, Rasulullah itu melakukan pendekatan dekonstruktif. Itu ada sebagiannya ya. Contohnya apa? Ada kebudayaan-kebudayaan tertentu yang terbiasa dilakukan oleh para sahabat ketika di zaman jahiliyah itu tidak diganti. Gitu. Jadi hanya sebatas ditambahkan supaya sesuai dengan ajaran agama Islam saja. Nah, kan itu secara tidak langsung Rasulullah memberikan sebuah isyarat bahwa Rasulullah itu melakukan pendekatan dakwah itu melalui pendekatan dialog antara budaya lokal, gitu, budaya setempat, gitu ya. Itu contohnya apa? Contohnya seperti apa ya? Contohnya seperti misalnya kebudayaan asobiah ya, atau misalnya kesukuan. Kan setiap suku ini memiliki kecintaan, kebanggaan terhadap sukunya masing-masing sendiri ya. Kalau misalnya atau klan atau keluarga gitu ya, sederhananya itu seperti itu. Cuman dengan adanya Islam, yaitu diperbolehkan asal tidak
bertabrakan dengan semangat persatuan keagamaan gitu. Makanya dalam sebuah perang itu pernah terjadi para sahabat itu menonjolkan sisi kesukuannya, tapi sisi kesukuan itu tidak lebih tinggi daripada status mereka sebagai seorang muslim gitu ya. Jadi tidak menghilangkan status kesukuan gitu ya dalam ketika Islam datang ke Jazirah Arab itu. Suku-sukunya masih tetap ada, keluarga-keluarganya masih tetap ada, tapi mereka dipersatukan dengan semangat keislaman. Mereka dipersatukan dengan semangat tauhid gitu ya, mengesahkan Allah. Artinya jadi ketika saling ketika berjalan dalam menjalani kehidupan sehari-hari itu, gesekan-gesekan yang sebelumnya sering terjadi itu akhirnya tidak ada gitu. Contohnya apa? Itu zaman dahulu atau zaman jahiliyah itu konflik itu mudah sekali gitu ya, mudah sekali. Jadi kadang-kadang orang itu melakukan kekerasan itu hanya karena hal yang sepele gitu, karena misalnya membuat gestur tidak baik kepada ketua suku misalnya, atau ketua ketua pimpinan dari klan tersebut ya. Nah, itu bisa saling melakukan kekerasan. Nah, itu merupakan sebuah bentuk dari realita yang pada saat sebelum Nabi Muhammad muncul, kemudian Nabi Muhammad muncul, kemudian hal-hal yang demikian itu hilang gitu. Kebudayaan-kebudayaan tersebut hilang dengan adanya nilai baru yang diberikan oleh Rasulullah melalui dakwahnya gitu. Sehingga yang tadi yang awalnya mudah terpecah belah akhirnya bisa bersatu dengan adanya ketauhidan gitu ya. Kemudian ada sifat tawazun ya, yaitu apa? Menghargai aspek spiritual, sosial, budaya, dan akal. Karena kalau misalnya kita lihat ya, itu kehidupan sosial itu berbeda di tiap wilayah, di tiap daerah berbeda. Eropa beda, di Eropa juga ada bagian-bagian yang memiliki perbedaan. Kita lihat Spanyol aja, Spanyol itu di beberapa wilayah memiliki perbedaan yang cukup mencolok gitu ya. Contohnya apa? Contohnya misalnya daerah Catalunya dan daerah ibu kota Madrid misalnya. Itu memiliki perbedaan kultur dengan bagian Spanyol seperti Cordoba, Girona dan sebagainya. Kenapa? Karena latar belakang daerah itu berbeda. Gitu. Kalau misalnya Madrid, Catalunya itu lebih dekat ke kerajaan Katolik ya. Nah, sementara kalau misalnya kita lihat Girona atau misalnya Cordoba itu lebih dekat kepada Asia Timur, Asia Timur ya, betul, yang mana wilayah ini merupakan wilayah yang dekat dengan kebudayaan Islam. Itu bahkan Cordoba itu dulu merupakan sebuah kerajaan Islam. Gitu. Sehingga kalau misalnya kawan-kawan melihat akan terlihat perbedaannya seperti apa. Gitu. Nanti kawan-kawan kalau misalnya mau nonton Liga Spanyol ya, silakan nanti sambil melihat bagaimana kehidupan budaya lokal di sana. Gitu. Sehingga nanti kawan-kawan bisa mendeskripsikan perbedaan antara dua kebudayaan tersebut gitu. Kemudian adanya sikap tasamuh atau toleransi gitu ya. Jadi kalau ada perbedaan yang cukup mencolok gitu ya, nanti memang kita akan bisa melihat sisi wilayah-wilayah kita bisa bertoleransi sebagai sesama manusia gitu. Jadi jangan sampai kemanusiaan itu berlaku hanya kepada sesama kelompok saja gitu ya. Itu. Jadi kemudian adanya sifat keadilan ya gitu, syuro, islah, qudwah hasanah dan sebagainya itu ada ya. Bahkan kalau misalnya menegakkan keadilan gitu, di dalam Islam itu kan Islam itu ketika hadir di tengah-tengah masyarakat Madinah kan sebagai kehidupan yang baru ya, tapi mereka beradaptasi dengan kebudayaan lokal tersebut. Kemudian ketika Islam menyebar ke Mesir misalnya ya, itu kan berhadapan dengan kebudayaan lokal yang ada di sana. Gitu. Sehingga ada dalam beberapa riwayat itu ada kisah-kisah yang menunjukkan adanya keadilan. Gitu. Ketika kita berhadapan dengan dengan kearifan lokal. Gitu. Contohnya apa? Ketika berhadapan dengan orang Yahudi.
Kan kalau misalnya kita menggunakan cara pandang orang yang intoleran ya sebenarnya, atau misalnya kita bisa melakukan semena-mena karena kita memiliki kekuasaan, bisa saja misalnya kita melakukan kriminalisasi atau tidak memperhatikan keadilan. Nah, pada di zaman Umar bin Khattab itu ada sebuah kisah yang menjelaskan bahwa eh, seorang gubernurnya yaitu Amr bin As itu mencoba untuk membangun masjid di wilayah tertentu. Nah, ternyata sebagian besar itu kan tanahnya milik milik negara ya yang mau dibuat masjid itu. Nah, tapi ada sebagian kecil itu wilayah yang dimiliki oleh orang Yahudi dalam berbentuk rumah. Nah, orang Yahudi ini nggak mau ya rumahnya digusur gitu. Akhirnya apa? Akhirnya melakukan perdebatan tuh dengan Amr bin As, dengan gubernur Mesir pada saat itu. Nah, Amr bin As sebagai seorang pemimpin kan ada ya sebuah apa namanya itu sebuah ego ya yang awalnya muncul. Kemudian memaksa orang Yahudi tersebut untuk memberikan wilayah rumahnya untuk dijadikan masjid gitu. Kemudian laporlah orang Yahudi tersebut ke Umar bin Khattab berangkat menuju Madinah gitu. Ternyata ketika sampai di Madinah orang Yahudi itu hanya mendapatkan jawabannya itu simpel ya. Umar membawa tulang, kemudian tulangnya dia garis dengan pedang gitu ya. Langsung kata Umar berikan ini kepada gubernur Mesir gitu ya. Nah, ini orang Yahudi itu bingung ya kenapa saya butuh keputusan dan kepastian tapi hanya diberikan sebuah tulang dan hanya diberikan sebuah tulang yang digores dengan pedang gitu ya. Akhirnya kembali lagi dengan sedikit kecewa ya orang Yahudi tersebut tapi tetap menyampaikan pesannya kepada Amr bin As. Nah, ketika disampaikan pesan tersebut ya, Amr bin As itu seperti apa ya? Dapat pesan kaget gitu ya. Pesan ancaman gitu ya. Kemudian akhirnya Amr bin As itu mengatakan, "Ya udah cenah, hentikan penggusuran rumah orang Yahudi tersebut cenah." Nah, orang Yahudi itu bingung ya, hanya dengan sebuah tulang, kok bisa-bisanya ini Amr bin As yang susah di apa namanya? Yang tadinya susah untuk menegakkan keadilan, tapi dengan semudah ini Umar bin Khattab mengubah Amr bin As itu ya kebijakannya. Akhirnya setelah ditanya, nah ini teh sebuah pesan kata Amr bin As itu adalah kita akan menjadi sebuah tulang ya. Maka penting bagi kita untuk menegakkan keadilan kepada siapapun, termasuk kepada orang Yahudi yang mana secara budaya dan kultur ya itu mereka memiliki apa ya? Memiliki ya semacam semacam apa ya? Semacam kepemilikan yang tidak bisa kita diganggu gugat gitu. Itu kan bagian dari sebuah kehidupan sosial ya itu. Dan kita tidak bisa memaksakan hal tersebut dan itu membuat apa ya? Membuat struktur sosial di wilayah Arab itu sebenarnya menjadi lebih stabil ketika Islam datang, bahkan ketika di zaman Umar bin Khattab tersebut. Apa buktinya? Buktinya adalah 1/3 dunia itu menerima kehadiran Islam. Itu kenapa? Artinya bukan hanya karena ekspansi militer ya yang dilakukan oleh Islam itu, tapi justru adanya dialog kearifan lokal, adanya dialog kebudayaan di situ sehingga Islam itu bisa diterima. Gitu. Meskipun pada prinsipnya tetap ya ada rambu-rambu tertentu yang kemudian itu menjadi nilai plus sebenarnya. Kenapa? Karena kebudayaan atau misalnya budaya dari orang-orang Romawi dan Persia itu adalah kebudayaan yang cukup apa ya? Cukup jauh dengan kebudayaan Islam gitu ya. Kayak misalnya bagaimana menghormati wanita, gitu ya, bagaimana memperlakukan sesama manusia ya. Contohnya apa? Contohnya di dalam perbudakan itu kan sesuatu hal yang lumrah bagi orang Romawi dan Persia. Tapi ketika Islam datang kan perbudakan itu dihapus begitu. Makanya makanya dalam konteks berbagai hal ya itu toleransi sebenarnya merupakan ajaran agama Islam gitu ya. Saling menegakkan keadilan ya dan sebagainya. Itu merupakan ajaran agama Islam. Bahkan dalam konteks musyawarah pun itu Islam tidak menetapkan syarat yang berkaitan dengan sara ya
gitu. Tapi berkaitan dengan sesuatu yang kembali kepada kompetensi gitu. Jadi orang boleh melakukan kritik kepada siapapun ya. Yang penting dia memang punya dasar keilmuannya. Dia memiliki dasar untuk menyampaikan hal tersebut, bukan asbun gitu ya. Gitu. Oke, berikutnya. Nah, kalau misalnya kita melakukan sebuah analisis ya, terkait dengan kisah Raden Kian Santang, pendekatan dakwah, ini ada beberapa aspek yang bisa kita cek ya. Pertama, ada pendekatan dakwah. Nah, Kian Santang dalam wacananya atau dalam wacana yang dilakukannya itu yang tidak moderat itu, kita bisa melihat dari kisah-kisah tersebut sangat bersifat konfrontatif ya, menantang, bahkan melalui kekuatan dan adu kesaktian gitu ya, adu sakti gitu ya gitu. Tapi dalam naskah drama yang tadi disampaikan oleh atau lewat sebuah kisah yang disusun oleh siapa tadi, Syarif Sukandi, itu lebih persuasif, lebih edukatif, dialogis ya, menggunakan hikmah dan keteladanan. Itu sesuai dengan Quran surat An-Nahl ayat 125. Ini jadi berbeda ya. Jadi dengan adanya pendekatan dialog itu jadi lebih apa namanya? Lebih bisa mudah diterima. Jadi tidak nenggar gitu ya. Tidak berbenturan gitu. Apakah bisa? Ya bisa-bisa saja karena ini kan sebuah rekaan sebenarnya ya. Jadi sebuah kisah fiksi yang akhirnya diciptakan untuk melakukan sebuah pendekatan dakwah melalui pendekatan budaya. Itu yang tadinya memang secara kisah aslinya konfrontatif, menantang bahkan melalui kekuatan dan adu kesaktian, tapi ini lebih persuasif, edukatif dan dialogis ya. Kemudian sikap terhadap kepercayaan lokal, kalau misalnya kita melihat wacana tidak moderatnya, satu, merendahkan, memusuhi, dianggap bertentangan total dengan agama Islam. Nah ini tadi kritik destruktif tadi ya, harus dihilangkan semua budaya-budaya. Tapi ketika dalam naskah drama justru dicitrakan atau digambarkan menghargai nilai-nilai lokal yang tidak bertentangan dengan Islam melalui islamisasi kultural ya begitu ya. Jadi kan ada perbedaan pendekatan tuh ya. Kemudian cara menyelesaikan konflik, satu, adanya adu fisik, duel, kekuatan supranatural. Nah, kemudian di dalam naskah drama itu digambarkan sebagai suatu hal yang kemudian dilakukan pendekatan musyawarah atau penyelesaian damai dan pendekatan sosial dan akhlak begitu ya. Gitu. Begitu. Kenapa penting menghargai budaya lokal sebenarnya? Sebenarnya gini ya, pada prinsipnya Islam datang itu adalah untuk untuk memberikan sebuah kebijaksanaan supaya manusia itu hidup bisa berdampingan. Itu sesuai dengan surat Al-Hujurat ayat ke-13. Yang kurang lebih bunyinya, mohon maaf saya lupa ya. Oh, ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin aw unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Gitu. Ya. Ayat ini ya kalau secara terjemah ya ayyuhan nas, wahai manusia ya. Inna khalaqnakum, sesungguhnya kami yaitu Allah menciptakan kalian min zakarin, dari jenis laki-laki, au unsa atau perempuan, wa ja'alnakum, dan menjadikan dari laki-laki dan perempuan ini syu'ubau ya, atau bersuku-suku, berbangsa-bangsa, yang mana dari suku-suku dan berbangsa ini memiliki beda cara pandang, beda paradigma, beda
beda kehidupan sosial dan sebagainya. Inna akramakum indallahi atqakum, ya. Oh, mohon maaf ada yang kelewat. Wa qabaila lita'arofu, yaitu untuk saling mengenal satu sama lain, ya gitu. Jadi tidak tunggal, bahwa Islam datang itu tidak tunggal sebagai sebuah kebudayaan yang apa ya, yang kokoh berdiri sendiri, tidak gitu. Tapi justru untuk adanya Islam itu untuk menjadikan sebuah perbedaan suku, perbedaan bangsa-bangsa itu adalah untuk lita'arofu, saling mengenal satu sama lain. Dan ketika saling mengenal satu sama lain itu lahirlah kemudian apa? Lahirlah sebuah kebijaksanaan, gitu ya. Nah, inna akramakum indallahi atqakum, dan sebaik-baiknya di antara kalian di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa. Indallahi atqakum. Jadi melihat lintas budaya ini adalah sebagai sebuah sarana untuk saling mengenal satu sama lain, saling memberikan kebijaksanaan satu sama lain, sehingga apa? Sehingga dialog lintas agama itu menjadi salah satu cara untuk saling mengenal satu sama lain, ya. Gitu. Oke, kita cukupkan pembicaraan kita hari ini, ya. Nanti insya Allah nanti kedepannya kita akan berdiskusi lebih lanjut, ya. Untuk sementara mungkin kawan-kawan bisa berdiskusi di kolom komentar, atau misalnya boleh di mana saja di media-media yang bisa kita gunakan, ya, sebagai sarana untuk berdiskusi. Nah, tapi yang paling penting adalah hari ini kita berbicara tentang bagaimana Islam dan budaya itu sebenarnya tidak perlu menjadi sesuatu yang harus bertentangan, ya. Tapi justru bisa menambahkan kebijaksanaan kita dalam berdakwah sebenarnya. Dan memang dan bukan berarti ketika kita memasuki toleran terhadap budaya itu artinya kita kemudian menjadi menjadi lebih longgar terhadap syariat. Tidak demikian juga, gitu ya. Jadi kita tidak berbicara tentang memilih untuk taat syariat atau ikut budaya, tidak demikian. Tapi akan ada kebijaksanaan tertentu yang kemudian itu menjadi sebuah wacana baru dalam keagamaan, sebenarnya itu yang ingin disampaikan, ya. Nah, baik, alhamdulillah telah selesai, ya. Jangan lupa kawan-kawan nanti klik like and subscribe di bawah, ya. Dan juga nanti kita akan bertemu pada sesi yang berikutnya. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.